Di dunia ini, ada makhluk yang tak terburu-buru menjalani hidup. Mereka tidak mengejar waktu, justru waktu yang mengikuti mereka. Di satu sisi bumi, di pinggiran sungai yang tenang, dan tanah yang lembab. Seekor hewan santai berbulu coklat, dan di sisi lainnya, di padang tandus Namibia. Sebatang tanaman purba hidup dengan tenang, menantang waktu dan cuaca. Dua makhluk dari dua dunia, tapi keduanya adalah simbol ketahanan dan keselarasan. Selamat datang di Natura. Hari ini kita akan mengungkap keajaiban kapibara si makhluk santai dan Lowesia mirabilis si tanaman abadi. Kapibara atau Hyrocoerus hydocaris adalah mamalia pengerat terbesar di dunia. Sepupu jauh marmut dan tikus, tapi dengan tinggi lebih dari 60 cm dan berat bisa mencapai 70 kg. Habitatnya hutan lembab, tepi danau, rawa, dan sungai di Amerika Selatan. Mulai dari Brasil hingga Argentina. Mereka hidup berkelompok, membentuk koloni harmonis hingga 20 ekor. Kapibara adalah hewan sosial tingkat tinggi. Mereka mandi bersama, tidur bersama, bahkan makan bersama. Saat suhu naik, mereka tidak marah. Mereka berenang. Kapibara adalah perenang ulung. Dengan kaki berselaput dan tubuh bulat yang ringan di air, mereka bisa menyelam hingga 5 menit untuk menghindari pemangsa seperti jaguar dan anjing liar. Dan yang unik, hampir semua hewan lain tampaknya menyukai kapibara. Burung sering bertengger di punggungnya. Monyet bermain di dekatnya. Bahkan buaya terkadang duduk bersisian tanpa konflik. Mengapa bisa begitu? Beberapa ilmuwan menyebutnya kecocokan ekologis. Kapibara tidak mengancam siapapun, dan kehadirannya justru menenangkan. Kapibara mengajarkan kita tenang bukan berarti lemah, santuy bukan berarti tak waspada. Mereka tahu kapan harus berdiam, kapan harus menyelam, dan kapan harus menjauh. Mereka hidup dengan ritme alami, tanpa membebani siapa-siapa. Bayangkan sebuah tanaman yang hanya memiliki 2 daun. Tapi daun itu tidak pernah berhenti untuk tumbuh. Di tengah lanskap yang kering, panas, dan nyaris tak bersahabat, tumbuhlah Lowesia mirabilis. Makhluk botani yang begitu berbeda. Begitu eksentrik, namun luar biasa tangguh. Tanaman ini hanya ditemukan di satu tempat di dunia. Ya, gurun Namibia, dan sebagian kecil Angola. Gurun ini disebut sebagai salah satu gurun tertua dan terkering di bumi. Namun, di sanalah Lowesia memilih hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup. Dia bertahan selama berabad-abad. Secara morfologis,
Tanaman ini hanya terdiri dari 2 daun permanen, 1 batang pendek berbentuk kerucut, dan sistem akar yang kuat. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Kedua daun tersebut terus tumbuh dari pangkal dan terurai tak terkendali ke segala arah, menciptakan bentuk yang kusut dan dramatis. Daun-daunnya bisa tumbuh sepanjang 4 meter lebih dan justru dari bentuknya yang tak teratur itu, ia mencuri perhatian dunia botani. Namun, yang membuat Welwitschia benar-benar mirabilis adalah umur panjangnya. Beberapa individu telah teridentifikasi hidup selama 1000 hingga 2000 tahun. Ya, 2 milenium. Ia telah menyaksikan perubahan zaman, iklim, bahkan keberadaan manusia modern tanpa berpindah dari tempatnya tumbuh. Tanaman ini bertahan bukan karena kekuatan, tetapi karena adaptasi yang cerdas. Akar utamanya menjalar ke dalam tanah, mencari sisa air yang tersembunyi. Tapi kekuatannya yang paling utama adalah kemampuannya menyerap kelembapan dari kabut yang menyelimuti gurun setiap pagi. Ia bukan tumbuhan biasa. Ia seperti perangkat hidup berteknologi tinggi yang memanen udara. Proses fotosintesisnya pun tak lazim. Welwitschia menggunakan jalur CAM4 dan CAM fotosintesis. Kombinasi yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam kondisi ekstrem. Ia membuka pori-porinya hanya di malam hari untuk mencegah penguapan air dan menyerap karbon dioksida dari udara yang lembab. Ia juga tumbuh lambat dan sangat lambat. Tetapi justru itulah yang membuatnya abadi. Tidak terburu-buru, tidak serakah, tidak agresif, hanya konsisten. Tanaman jantan dan betina pun tumbuh terpisah. Mereka memiliki struktur reproduksi unik, menyerupai kerucut dan dibantu oleh serangga endemik untuk penimbukannya. Di dunia yang makin terburu-buru, Welwitschia menunjukkan bahwa keabadian datang dari kesabaran dan dari keheningan. Mungkin bentuknya tak menawan, tak ada bunga harum atau warna yang mencolok. Tapi siapa sangka, justru tanaman ini yang jadi simbol keteguhan dan daya tahan dalam dunia botani. Welwitschia mirabilis bukan sekedar tanaman. Ia adalah sisa kehidupan prasejarah, saksi bisu zaman purba yang bertahan diam di antara badai, pasir, dan waktu. Dari kapibara yang santai hingga Welwitschia yang bertahan dalam kesunyian. Dunia ini menyimpan makhluk-makhluk yang tidak mencari sorotan, tapi diam-diam mereka menunjukkan makna kehidupan. Terima kasih telah belajar bersama kami di Natura. Episode baru tayang setiap Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pastikan kamu subscribe dan mari terus bersama menemukan keajaiban dari dunia yang kita pikir sudah kita kenal. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.